Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamisha Nur Azizah dengan NIM 430 402 20152. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Pak Agus Hermawan dan juga Pak Reza Ahmadiansah selaku dosen pengampu psikologi sosial. Lalu kemudian untuk yang pertama saya akan membacakan mengenai identitas buku yang terlampir pada buku ini. Untuk penulisnya yaitu oleh Pak Agus Hermawan dan juga Pak Reza Ahmadiansah. Penerbitnya dari Yayasan Haji Kartini dengan editor Edi Kuswanto. Dicetak oleh pencetakan Sinarjaya, cetakan tahun 2019. Buku ini berisikan ada 85 halaman dengan total bab 11 bab yang berkaitan dengan pengantar psikologi sosial. Baik, untuk ulasan dari bab pertama. Bab pertama yaitu mengenai definisi pendekatan dan metode kedudukan, hubungan, serta sejarah psikologi sosial. Pada bab pertama membahas dasar-dasar psikologi sosial, termasuk definisi, pendekatan, metode, penelitian, serta sejarah perkembangan di bidang ini. Bab ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan membantu pembaca memahami bagaimana psikologi sosial berkembang dan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Lalu kemudian untuk bab yang kedua yaitu mengenai proses interaksi sosial. Pada bab ini, penulis menguraikan proses-proses yang terlibat dalam interaksi sosial. Konsep-konsep seperti komunikasi, peran sosial, dan dinamika interaksi dibahas secara mendetail dan juga memberikan wawasan tentang bagaimana individu berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Lalu, bab yang ketiga yaitu mengenai massa dan kelompok sosial. Pada bab ini membahas karakteristik massa dan kelompok sosial, serta perbedaan di antara keduanya. Penulis menjelaskan bagaimana kelompok terbentuk, bagaimana dinamika kelompok bekerja, serta pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Dan dijelaskan juga mengenai ciri-ciri dari kelompok maupun massa. Pada bab 4, yaitu membahas mengenai perilaku antar kelompok sosial. Di sini penulis mengeksplorasi interaksi antara kelompok termasuk konflik, prasangka, diskriminasi, dan bab ini menyoroti bagaimana identitas kelompok dan hubungan antar kelompok dapat mempengaruhi perilaku sosial. Lalu kemudian bab yang kelima mengenai norma sosial dan konformitas. Pada bab ini mengupas tentang norma sosial dan konformitas. Penulis menjelaskan bagaimana norma-norma terbentuk serta dampaknya terhadap perilaku individu dalam kelompok. Pada bab 6 yaitu mengenai teori dan gaya kepemimpinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas seorang pemimpin. Bab ini memberikan wawasan tentang peran kepemimpinan dalam kelompok sosial dan juga organisasi. Lalu pada bab 7 motif dan sikap, bab ini mengeksplorasi motivasi dan sikap seseorang maupun individu yang mempengaruhi perilaku sosialnya. Penulis juga membahas teori motivasi, perubahan sikap, serta implikasi dalam konteks sosial. Lalu untuk bab yang ke-8, kontrol diri. Kontrol diri merupakan aspek penting dalam psikologi sosial. Pada bab ini membahas mengenai kontrol diri, faktor-faktornya, serta bagaimana kontrol diri dapat membantu individu mengelola perilaku dan emosi sosial dan situasi sosialnya. Lalu kemudian hubungan anak dan orang tua di masa milenial. Pada bab ke-9, bab ini menyoroti dinamika hubungan antara anak dan orang tua pada era modern, dan juga penulis membahas mengenai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh keluarga di era digital serta strategi untuk menjaga hubungan yang sehat. Lalu kemudian untuk bab yang ke-10, pengambilan keputusan. Penulis membahas proses pengambilan keputusan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi pengambilan keputusan. Bab ini memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan dalam konteks sosial. Lalu yang terakhir, bab yang ke-11, yaitu mengenai psikologi sosial terapan. Bab terakhir ini mengeksplorasi aplikasi praktis dari psikologi sosial dalam berbagai bidang.
misalnya seperti di bidang pendidikan dan juga psikologi sosial dalam keadilan. Penulis menunjukkan bagaimana prinsip psikologi sosial dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah nyata dalam masyarakat. Untuk kelebihan pada buku ini, yaitu terletak pada struktur yang jelas dan sistematis. Buku ini terstruktur dengan baik, memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami materi yang disajikan. Lalu bahasanya juga mudah dipahami, meskipun membahas topik yang kompleks. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai sudut pandang dan juga dari berbagai lapisan latar belakang dari si pembaca. Lalu untuk kelemahan buku ini memiliki kelemahan pada kurangnya ilustrasi visual. Buku ini relatif minim ilustrasi, grafis, atau diagram yang dapat membantu visualisasi konsep-konsep tertentu, dan isinya juga terlalu teoritis. Beberapa membaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada teori dan kurang memberikan panduan praktis atau aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu secara sampul dan juga cover, buku ini juga mempunyai bentuk dari visualisasi yang kurang menarik secara visualnya. Maka untuk kesimpulannya, secara keseluruhan buku pengantar psikologi sosial karya Pak Agus Hermawan dan Pak Reza Ahmadiansah adalah sumber yang sangat baik bagi siapa saja untuk membacanya. Memahami dasar-dasar psikologi sosial dengan kelebihan-kelebihannya, buku ini cocok untuk digunakan sebagai teks untuk mahasiswa dan juga sebagai referensi bagi praktisi dan akademisi dalam bidang psikologi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.